Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Safira Badria dari Prodi Teknik Informatika. Delapan aturan hukum yang berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 25 ayat 3 yang berbunyi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi, dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prasasti di Palembang pada 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu beralih fungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan yang pada akhirnya terus meluas di Nusantara. Bahasa Melayu ini sudah distandarkan oleh para pengguna di tanah air yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Pelopor lahirnya bahasa Indonesia yaitu Sanusi Pane. Sanusi Pane adalah seorang sastrawan dan pujangga yang lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 14 November 1905. Ia adalah tokoh pelopor yang mendorong lahirnya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa negara yang berkembang pesat di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat bahkan melebihi bahasa induknya yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Titik tolak perkembangan bahasa Indonesia terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan saat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Meski begitu, Kepala Badan Bahasa sepakat atas fakta bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu.